Teman-teman pernah nggak cerita ke orang terus kayak tadi tuh dibilang, ah lu masih mending lah gua gitu. Pernah kan? Gak enak ya? Kalian masih mending. Dulu saya mengenai gimana cara kita untuk meresponnya seperti apa sih. Kadang-kadang kesalahan berpikir kita adalah ketika teman cerita, kita langsung mikir nih, oke, apa solusi yang harus kuberikan untuk orang ini? Dan belum tentu dia datang meminta solusi. Ngeluh itu juga bagian dari terapi, asal dilakukannya benar-benar dengan tulus gitu, mengeluarkan itu. Di saat bersamaan, kita juga perlu mempertimbangkan kapasitas kita mendengarkan. Mendingan begitu daripada kita pura-pura sanggup, terus di tengah jalan energi kita habis, kita nggak bisa mikir, malahan langsung ngomong, lu mending. Ketika seorang berusaha untuk mengungkapkan cerita dalam dirinya, kadang dia ada jeda untuk memproses itu. Dan jedanya memang perlu. Biarkan dia berbicara tentang dirinya sendiri. Dan ketika dia meminta solusi, baru boleh kita berikan. Oke. Teman-teman Makasih semua, loh. saya adalah istri dari Dr. Andreas. Saya Dokter Andreas. Kita panggil aja Jimmy Adrian. Oke. Jimmy Adrian dan Saya nggak Soratan. Ya, Sora, ayo Sora. Intronya gimana ya? Gue nggak tahu. Hai teman-teman, saya Jimmy Ardian. Nago Tejena. Sebentar. Kenapa suara gue gitu? Bini gue gak gitu suaranya. Kayak kejepit. Kan gue jadi lu. Oh iya. Lu Jimmy. Jatuh. Aduh. Nago. Apakah ini membuat kamu trauma? Tidak. Oke, selamat datang lagi di Ruang Tunggu. Ruang diskusi dan bertukar tanya. Sekarang waktunya sesi kita tanya jawab. Sesi tanya jawab ya? Sesi Oke, tanya jawab. teman-teman siapkan kertas dan pulpen. Apa teori yang tadi Jimmy sebutkan? Kita yang nanya gitu ya? Oh, kita yang nanya, oke. Oke. Takut banget tiba-tiba suruh pop quiz. Sekarang kita mau mengenal dulu tentang 3 narasumber kita ini. Dan narasumber ini tuh gak sembarang narasumber. Dulu mereka tergabung dari geng, anjay geng, circle-circlean mereka. Punya circle kagak lu? Mereka punya. Apaan circle? 3 orang. Triangle. Segitiga, triangle. Triangle. Triangle mereka. Jadi mereka ini tergabung di namanya level UU ya. Kalau kalian ada yang ngikutin dari level UU? Ada. Nah, Buset. Banyak yang enggak lu ternyata. iya. Ternyata Keren ada ya? yang enggak loh. Banyak yang enggak. Banyak yang nggak tahu loh, Oh ya? gitu. Nah, level Emang nggak UI terkenal sih kita sih. Emang nggak terkenal sih. Jadi level UI itu tuh dulu namanya Level Up With Us ya. Jadi mereka tuh platform yang untuk ngembangin diri bareng-bareng gitu. Itu tuh terjadi pas zaman aku yang dibungkam sekarang. Itu terjadi pada saat aku zaman pandemi. Jadi waktu pandemi itu kan mereka gabut, belum terkenal. Jadi mereka bikin ngapain ya udah deh bikin kelas online gitu. Bikinlah level U itu. Benar? Ya Nah, gitulah Betul. kira-kira. Nggak, karena nggak terkenal tutup jadinya. Iya. Iya, terus gak laku. Kenapa banyak yang nggak dengar sudah bangkrut sekarang? Soalnya, gitu ya. Makanya gak pernah kumpul lagi ya, kirain bubar. Jadi gitu. Nah, itu kenapa mereka sampai sekarang masih sahabatan. Ada katanya foto sahabatan pertamanya ya? Ada. Yang mana? Mana? Ada nggak ya? Ini. Nah, Nih ini Imut terjadi banget. level up with us. Lu pernah lihat Andreas rambut pendek gak? Kok jadi mirip gua ya sebenarnya? Iya lagi Jadi itu mirip. Nago, Jimmy sama Andreas. Jadi ini tahun berapa cuy? 2000 belum COVID kan ya? 18 Ini tahun baru 2020. Ya nggak sih? Tapi Sebelum 2019 ya, 2019 Ya, Desember. ya, Nah, ya. Jadi waktu itu kan pemerintah udah ngasih tahu nih nanti Maret dia bentuk kita di sorry nggak boleh. Ini rahasia. Info A1. Info A1. Ini waktu itu kalau nggak salah kita lagi diskusi bisnis. Iya, Oh. gitu. Tolong laporkan ke ID ya. Jadi ini pertamanya terbentuk level up with us. Itu Sora yang di atas kanan. Iya gue yang balik sana sebenarnya.
Oke, jadi ini level up with us. Coba dong jelasin sedikit tentang level up with us. Jadi waktu itu tuh Kenapa bisa kalian jodoh banget nih Oh bertiga? iya, artinya waktu itu menjadi seorang psikiater yang baru lulus dan seorang psikiater laki-laki itu agak jarang. Jadi waktu itu merasa kayak kok out of place rasanya. Karena waktu itu tuh bisa mungkin teman-teman ngumpul gitu. Sedangkan aku merasa wah lulus kayaknya nggak ada teman. Waktu itu aku aktif di Twitter. Tiba-tiba pas scrolling Twitter, siapa nih ada orang so-soan bahas kesehatan mental? @Jimmy Ardian, itu. Siapa tuh? Loh. Oh, gua. Sama @Nagotejena. Waktu itu nih orang berdua loh. Kok mereka sering ngebahas tentang kesehatan mental? Kan biasanya kritis kan, bener gak nih infonya? Ternyata bener. Wih. Jadi waktu itu merasa kayak, oh satu value nih. Akhirnya waktu itu kita mulai kayak DM. Hai boleh kenalan gak? Gitu. P, P. Pakai P. Ada yang marah nggak kalau aku chat di sini? Kok lo jago banget ya kayaknya ya? Jadi waktu itu ya kayak kita bersaut-sautan gitu terus follow-follow terus nyata kayak kok nyambung nih. Nah waktu itu yang ketemu duluan kayaknya gue sama Jimmy dulu ya. Waktu itu kita acara gitu. Iya, waktu itu ada acara. Ada acara terus ketemu oh ini yang namanya Jimmy, ini namanya Andreas terus kita ngobrol gitu. Dan sebagai informasi waktu itu acaranya adalah acara pertemuan ilmiah tahunan. Wih, Iya. kita emang Kayak orang suka ikut bener ya. acara-acara Iya. ilmiah gitu. Mm-mm. Rajin. Iya, jadi waktu itu ada kompetisi lah gitu ya, kompetisi Sialan. karya ilmiah. Tahu lah siapa yang menang gitu. Tapi waktu itu jadinya Jimmy ini ada semacam perasaan dendam mau ngejar gitu ya. Betul. Ada luka batin. Luka batin. Trauma dikalahkan pada pertemuan pertama. Betul. Padahal guanya biasa-biasa aja. Tapi waktu itu tuh itulah yang memulai dari healthy rivalry kami. Jimmy nulis buku tiba-tiba tuh. Wih, kaget gua. Karena luka Belum ya? batin. Ketemu dulu apa Ketemu dulu cuma kita kan kayak oh ya udah gitu saya kenal aja. Lu buku tahun berapa sih? Mbak Ira, gue buku tahun berapa sih? Gue lupa. Oh parah. 2022. Oh 2000. Oh 2022. Oh berarti ketemu Nago dulu. Ketemu Nago. Nah waktu itu Oke. tuh pas kita rencana mau, gue bilang mau ke Bali. Dia bilang loh gue juga mau ke Bali. Begitu. Terus habis itu kita bilang di Bali bukannya ada Nago ya? Kita menghubungi Nago. Kebetulan Pe, dia gitu. nganggur. P. Hai kenalan gak gitu. Terus waktu itu dia bilang oh boleh nih akhirnya kita ngumpul. Namanya Seafood Mami waktu itu ya tempatnya itu. Warung ikan bakar mami. Dan waktu itu kita ngobrol-ngobrol. Percakapannya simpel banget kayak lu berasa gak sih bahwa kita tuh sebenarnya punya potensi. Wih. Sombong banget. Gitu ya. Gue merasa kita nih bisa lebih daripada ini gitu. Tapi dalam bahasa rakyat, kita bikin kelompok yuk buat ini ngembangin diri gitu. Nah, Kayak waktu itu Iya. percakapannya, kita miskin. Cara cari duitnya gimana ya? ya itu sebenarnya Oh begitu. iya, iya. Abis itu Ah. Anda ngeluarin tablet kan, Anda mau Oh kebebasan iya. finansial. Ingat waktu itu ya. Terus waktu itu kita ngobrol-ngobrol tentang nyari apa sih kesamaan kami bertiga. Oh kesamaan adalah sama-sama di ilmu kesehatan mental. Terus sama-sama kita tuh suka menyampaikan informasi dengan cara yang fun, yang menyenangkan. Tapi tetap kredibel, itu kan yang penting ya. Nah lalu waktu itu mikir juga kita bisa nih bikin kayak platform. Namanya apa? Muncullah namanya itu Level Up With Us. Gitu. Ingat itu semua? Ingat. Nah tadi cerita versi saya, sekarang cerita versi Jimmy. Ntar kalian tentukan yang mana yang benar ceritanya. Sampai situ masih benar. Terus banyak tuh project-projectnya, webinar dan lain sebagainya. Salah satunya kita mau launching website waktu itu. Wih, Oh ya. Oh iya. Ceritanya mau Ceritanya. jadi platform pembelajaran. Kayak masterclass, Iya, kayak masterclass. Masterclass. Udah tuh ngobrol sama developer website dan Wih. lain sebagainya. DP. 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 Udah jadi websitenya. Materinya nggak ada. Tinggal bikin materi. Dari bertiga cuma satu yang bikin materi. Tebak Dua yang orang mana? enggak. Tebak Sakit hati siapa? dia. Itu kenapa dia mundur dari level U? Itulah materi yang teman-teman lihat di YouTube, YouTube. channelnya Dr. Jimmy. Nah, Itu belajar materi sakit mindfulness. hati sebenarnya. Udah cerita Berkat kemalasan kami, kalian bisa menikmati itu dengan free. Yeay. Gue ingat banget web developernya nanya kita, ini kapan mau diupdate nanti dulu. Ini kita domain udah habis mau perpanjang nggak? Perpanjang. Wih. Sampai suatu hari dia berhenti nanya. Developernya dari punya pacar, menikah, punya anak, websitenya belum jadi. Ya. Begitulah, jadi kita emang kebanyakan wacana pada saat itu. Begitu. Versi gua nih, Nah, sebenarnya dulu tuh namanya bukan Level Up With Us. Lo inget nggak namanya sebelum Level Up With Us apa? apaan? Lu yang ngasih tahu namanya awalnya. Gua yang
gue yang propose diganti namanya jadi Level Up With Us. Apa waktu itu gue bilangnya? Level Up Academy namanya. Oh iya. Level Up Academy. Iya. Benar. Gitu. Biar kayak akademisi gitu Iya, ya. Level Up kayak Academy. akademi kripto, ada kayak tempat les ya, belajar calistung sebenarnya di sini. Tapi abis itu kayaknya gue bilang kayaknya akademi pasaran deh. Gimana kalau Level Up With Us disingkatnya Level UU gitu. Iya. Ya gitu. Begitulah. Iya gitu ceritanya. Nah, penasaran gak kalian kenapa mereka kan psikiatrik sama psikolog nih? Apa nggak rebutan pasar? Oh enggak lah, pasti kan akan memilih pertama Andreas dulu. Kalau waiting list panjang, Si pede. kalau waiting listnya panjang, ke Jimmy terpaksa gitu. Setahu gue waiting list Jimmy lebih banyak daripada waiting list lu. Itu bener sih. Nah ini kebetulan aliran dalam psikoterapi itu banyak ya, jadi cukup variatif. Ibaratnya olahraga, ini kita bertiga main olahraga yang berbeda. Padel, Oh, bukan, gitu. tiba-tiba ada bendera kuning. Ya, kalau saya pendekatannya kan memang ke behavioral, artinya apa? Perilaku. Gimana untuk ngebentuk perilaku, ngebentuk habit begitu. Tahu buku Atomic Habits? Nah, saya juga tahu. Oke, nah terus nggak cuma ngasih tahu doang, tahu kan? Nanya. Makasih ya Gan, nanya, makasih Gan. nanya. Gitu. Emang nggak boleh nanya? Nice Boleh info, kan? Gan, Ya gitu. udah, tahu. Kayak kenal lu sama kenal banget nih. Kalau gue lebih ke trauma mungkin ya. Lu psikoanalisa bilang aja. Iya, psikoanalisa. Psikoanalisa dengan sedikit modifikasi banyak sih iya. sebenarnya. Jadi kaitannya lebih banyak ke nyari-nyari masa lalu. Andreas suka banget, benci banget tuh nyari-nyari masa lalu. Padahal kan penting gitu. Suara gue udah mulai habis nih, bingung gue. Tapi teman-teman pasti tahu lah ya, dari waiting list yang lebih panjang siapa yang lebih baik tuh pasti lebih tahu gitu. Apa lo? Pendekatan. Pendekatan. Nggak ada. Gak ada. Nggak Nggak yang dekat. deket-deket soalnya. Jadi kalau psikologi itu kan mazhab besarnya itu ada 3. Psikoanalisa, behavioral, sama humanistik. Jadi kalau gua humanistik, gua memanusiakan manusia. Kalau Andreas membinatangkan manusia. Enggak. Enggak ya? Programming. Gue Oh, percaya bahwa manusia itu programming otak itu gitu. bisa diprogram gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Dari kalian boleh ada yang mau bertanya mungkin? Wah, Langsung dari yang Mbak yang berkerudung boleh? Yang paling pertama nih yang bertanya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Rani. Mm-mm. Saya ingin bertanya kepada Dr. Jimmy terkait trauma. Indikator kita masih ada trauma itu apakah kita mengingat kita di playing victim kan, kita dimanipulasi walaupun seiring berjalannya waktu biasanya kita lupa tuh, tapi entah tiba-tiba teringat aja. Nah, terus yang kedua, untuk mengikhlaskan kita diperlakukan buruk itu secara ilmu kejiwaan itu bagaimana ya? Kan kalau dari religius kan intinya kita pasrahkan semua ke Tuhan. Biarkan dia yang menyelesaikan segalanya. Tapi kalau dari ilmu kejiwaan itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Jimmy aja nih yang lain gak boleh jawab. Oh iya benar-benar. Boleh. Ini habis gue jawab biasanya akan disanggah, tapi nggak apa-apa. Tanda kita masih memiliki trauma. Tandanya adalah kita ke-trigger. Bedakan trigger dan threat. Tercetus dan terancam. Terancam itu ya memang ancamannya ada di depan. Deforestasi misalnya. Ancamannya ada di depan. Astagfirullahaladzim. Jimmy gue baru mau Contoh. memuji. Contoh. Di Namibia misalnya. Suara gue udah habis bener nih. Trigger adalah sesuatu yang netral di depan tapi membangkitkan memori yang menyakitkan di belakang. Itu trigger. Kalau kita ke trigger, tandanya ada trauma di belakang. Sesederhana itu. Jadi perlu check and recheck dulu. Tapi kadang kita tuh suka nggak ngeh kalau itu tuh sebenarnya trigger. Kita nganggap itu terancam. Padahal trigger. Cara ngeceknya, tanya aja teman. Kalau teman kira-kira semuanya bereaksi sama, oke, berarti ini terancam. Tapi kalau sebagian besar menganggap itu aman, mungkin kita perlu mengakui, oh ya mungkin ada yang di belakang. Dan gak masalah, kalaupun itu ke-trigger itu gak masalah.
Kedua, bagaimana cara mengikhlaskan? Nggak tahu. Yang saya tahu bagaimana cara bikin nggak sakit. Saya percaya mengikhlaskan adalah salah satu komponen yang mungkin, pakai kata mungkin dibutuhkan untuk bikin kita nggak sakit. Tapi mungkin juga nggak. Atau mungkin nggak cukup. Jadi maksudnya saya udah ikhlas tapi masih sakit. Mungkin. Saya suka ambil ilustrasi gini. Perasaan itu kayak kebutuhan. Saya merasa kebelet pipis, butuh ke toilet. Saya merasa lapar, butuh makan. Itu pun berlaku buat emosi lain. Saya merasa sedih, takut, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Ada beberapa emosi yang butuh ikhlas. Tapi jelas nggak semua emosi butuh ikhlas. Ada yang butuh didengarkan, ada yang butuh diterima, ada yang butuh tidak diterima justru, macam-macam. Keseluruhan komponen tadi perlu berada bersamaan supaya rasa sakitnya hilang. Nah itu karena terlalu banyak kayaknya enaknya ditulis buku tuh. Seandainya saya pernah nulis buku pulih dari trauma ya. Diskon 20% hari ini. Iya, kalau dibeli dengan buku yang lain dapat gantungan kunci. Enggak. Jawaban seriusnya emang kira-kira begitu, tapi elaborasinya panjangnya ada di buku gitu. Biar suara gue nggak makin habis. Go, dengar nggak gue tadi katanya, kalau ini orang lain biasa-biasa aja, kamunya begitu, misalnya bermasalah berarti itu trigger. Tapi kalau orang lain itu mengalami yang sama, berarti bukan trigger. Itu meremehkan sekali ya. Bayangin ada orang, dia dibentak, teriak. Tapi abis itu kayak, aku ke-trigger karena suara teriakan. Bayangin Jimmy bakal bilang, semua orang juga kayak gitu, itu mah bukan ke-trigger. Gitu loh Jim. Ya emang bukan ke-trigger, terancam itu namanya. Bener juga Lebih ya. parah. Apa gimana dah? Bener juga. Gimana sih? Beda, ini Dibungkam. karena begini, nanti ini jadi membuat orang itu akan merasa bahwa berarti aku bukan ke-trigger. Maka malah di-invalidate perasaannya. Kenapa nggak kita menganggap saja, ya ini adalah sebuah luka. Kita perlu menerima luka itu ada. Kita perlu menerima bahwa luka itu ada. Lalu tugas kita adalah gimana kita berjarak dari luka tersebut. Nah, tetap aja. Kayak mulutnya masalahnya sih. Mulut lu kotor. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dalam acceptance and commitment terapi, ya itu kita bilangnya tentang gimana kita berjarak dari satu perasaan. Itu yang paling pentingnya, begitu. Ya. Nah, kalau ini karena tadi Jimmy nggak capable menjawab pertanyaan kedua, jadi saya yang jawab aja. Apa itu? Apa itu? Gimana cara kita mengikhlaskan? Ini buku ikhlas. Enggak, ini saya ngangkat doang tadi. Ini. Tapi benar, ini adalah buku yang Kan kata gue juga masalah di mulut lu aja. Emang. ini buku yang teman-teman bisa baca. Jadi gue banyak ngomong ini kepada pasien tentang let them, biarin aja gitu. Jadi biarkan saja. Ini buku tuh baru keluar kayak sekitar tahun lalu. Oke. Dan gue udah baca versi bahasa Inggrisnya, ternyata ada bahasa Indonesianya. Ini buku menurut gue tuh menjawab pertanyaan tentang gimana kita mengikhlaskan itu. Simpel aja, yaitu kita membedakan ini hal memang gak bisa dikendalikan. Jadi mirip filosofi stoik. Cuma bedanya gue demen ini karena dia pendekatannya tuh perilaku. Ketika seseorang melakukan sesuatu kita udah minta maaf, habis itu dia gitu. Nah ya udah biarkan dia begitu, let them begitu. Ini tapi kan ini buku impor nih, mahal dong. Oh, ini kita jadi promosi. Jadi promosi, katanya disuruh promosi soal. Enggak gitu, enggak ini bukan promosi tapi memang lagi murah harganya. Dalam bahasa Indonesia harganya cuma 119.000 aja. Dan lagi bisa di PO karena baru. Lagi PO Iya, sekarang, lagi PO sekarang sistemnya. Wah, aku harus membacanya. Iya. Terima kasih Gramedia sudah menerjemahkan buku Let Them Theory dari Mel Robbins. Jelek ih. Kok terdengarnya tidak Jelek tulus banget. jadinya ya? Buruk Sorry. sekali. Tapi beneran Sekali. sebenarnya gua cukup sering merekomendasikan buku ini karena tadi ya benar-benar kayak ya udah berjarak, karena kan teori gue adalah gimana kita berjarak dari satu perasaan, dan tadi satu adalah dengan mengakui biarkan dia melakukan itu. Tapi kita juga menanyakan sekarang, biarkan aku melakukan sesuatu, entah biarkan aku untuk terus meminta maaf atau ya sudah ini bukan salahku, termasuk biarkan aku untuk move on dengan hidupku. Begitu. Jadi makanya masa lalu nggak usah lah dikutak-katik, kita yang penting bergerak saja ke masa depan. Ayo Sangga. Teman-teman, kan tadi ada yang bilang mengikhlaskan, ada yang bilang berjarak.
masih ada satu opsi yang kita lupa. Apa? Menyerang. Munduran dikit. Jadi ketahanan konten gue setiap tahun Iya. menjelang bulan-bulan puasa dan lebaran selalu sama. Mungkin teman-teman sendiri yang tahu. Sebelum kalian ditanya pertanyaan menyebalkan pada saat lebaran, duluanlah menanyakan pertanyaan menyebalkan ke Orang lain. orang-orang itu. Biar mereka yang belajar menjaga jarak gitu. Enggak, ini serius gini. Ada alasan kenapa kita mencari jawaban mengikhlaskan dan berjarak. Karena kita nggak nyaman dengan konfrontasi. Padahal tidak semua trauma itu situasinya udah lewat. Masih ada situasi yang menimbulkan trauma baru. Oke. Dan kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap hal itu, ya akan muncul terus emosinya, traumanya dan seterusnya. Jadi salah satu opsinya mungkin ya, jangan diklaim atas nama saya ya. Kita bisa tanda kutip menyerang, menghadapi, berkonfrontasi. Saya tidak ingin kamu memperlakukan saya seperti ini lagi. Gitu. Mantap sekali. Itu dituliskan dalam buku Anda. Ya, Ya. Mungkin ya, gua belum Tentang tahu tadi itu, masuk mana. itu ada di buku yang aku yang sudah lama hilang dituliskan itu. Nggak tahu ada nggak ya, lupa. Lu nulis gak sih? Lupa gua. Ada nggak ya? Gini, soalnya editor Anda tidak mengimani itu gitu. Editor kita nggak melawan, jadi mungkin antara dia nggak ngebaca, harusnya kan tadi bisa aku nggak mau diperlakukan seperti ini gitu. kalau nggak salah ada di buku lu, yang babnya itu biarkan aku jadi tokoh jahat di cerita orang lain. Woi, Oh ya benar Ada itu kan bisa ya? jadi. Bisa Ya. jadi. buku gue. Buku Nago itu yang babnya janganlah kamu mendendam. Itu. Salah. Yang benar apa? Ayo, yang benar apa? Itu betul. juga masuk. Itu betul. Ah. Yang tentang mendendam. Kamu boleh Mendendam. Gitu. Belum Ini tahu, berarti waktu yang tepat untuk membeli bukunya Oh, Nago. iya, Ya. Kenapa boleh mendendam? Itu bisa dicari di bab 2. Nah. Ingat lagi babnya, gokil. Ingat gua. Mantap. Iyalah bukunya cuma. Gimana? Ayo kita serang-serangan sekarang. Ayo. Belum? Udah menjawab belum? Udah menjawab? Iya. Udah ada 3 opsi, silakan. Sudah ada 3 opsi jawaban. Lebih kepada ini sih, gimana menghilangkan kita teringat kembali kalau kita itu di playing victim kan. Walaupun di satu sisi itu kita udah ikhlas, tapi ke-trigger entah saat-saat tertentu kayak gitu. Jadi apakah itu juga salah satu indikator kita belum ikhlas? Kita teringat tiba-tiba, oh ya saya Teringat. diperlakukan seperti ini begitu. Oh, memori. Ya. Enggak. Memori bukan indikator memori yang teringat, nama lainnya kilas balik. Memori yang teringat bukan indikator kita tidak ikhlas. Kita bisa ikhlas dan memorinya tetap teringat. Itu 2 komponen terpisah yang perlu dikerjakan terpisah. Mau kita berusaha ikhlas gimana, memori keinget memori keinget. Maksudnya saya melihat benda ini walaupun labelnya dilepas, gue tahu ini merek apa. Ngerti maksudnya ya? Ya. Ya terserah. So, apakah saya perlu mengikhlaskan merek ini? Ya terserah, memori akan tetap teringat. So, itu perlu diperlakukan secara terpisah, diatasi secara terpisah gitu. Kalau mau dapat pertolongan yang segera biasanya Nago Tejena, soalnya jadwalnya yang paling kosong. Enak aja. Bisa secara online. Jadi kayak gitu ya. Oke, siap, ready. 3, 2, 1. Tidak berkurang. Kalian yang pilih deh. Ayo pilih. Tadi yang paling cepat sebenarnya Mbak yang baju hitam itu. Boleh. Halo, kenalin aku Rona. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih cara ngatur emosi biar tetap sehat dan gak sampai nge-spill ke orang lain. Soalnya kan kadang-kadang itu ada orang yang dia keluar emosinya dulu, baru dia ngerasa, oh kayaknya aku salah nih, tiba-tiba marah. Jadi dia akhirnya nyesel dan malah ujungnya adalah nge-push orang yang kena emosinya itu sendiri. Jadi kayak malah dia malah ngehindar, mending kalau misalnya lagi gak enak aku langsung ngejauh aja gitu. Jadi bisa bikin orang itu malah kayak mendem emosinya dia itu dan malah sebenarnya dia butuh bantuan tapi malah kependem dan ya bisa meledak kapanpun. Dan itu malah lebih parah sih kayaknya. Terus ada cara nggak buat regulate emosi itu tanpa harus nahan? Jadi lebih sama ya, regulasi emosi gimana caranya yang lebih sehat gitu. Silakan dijawab, mau mulai dari siapa? Dari aku.
Boleh. Home Saya- Bimpa deh, Home Bimpa. Kali-kali. Home Bimpa. Kalau menurut saya sih sebenarnya. Kamu. Home Bimpa, layum gambreng. Nah kan, oke. Dulu tuh saya pernah membuat suatu video di YouTube. Jadi konsep Udah tahu nih gua ke arah mana nih. ledakan pelan-pelan. Gue gak pernah bikin video ledakan pelan-pelan. Pernah itu, oke itu salah satu yang cukup populer juga. Hmm. Gue kalau ngebohong kayaknya Bohong ini bakal langsung mati mati dia. Lo Lu dego, bohong lo dia dego mati. udah. Ya ngomong deh, narasumber aslinya. Ya dulu gue bilangnya ledakan pelan-pelan. Sekarang gue nemu terminologi yang lebih bagus. Oh apa? Marahlah selagi bisa bersabar. Wih. Tahu nggak kenapa? Karena? Ibaratnya gini, biasanya kan kalau kita punya masalah sama orang lain, kita marah itu biasanya sudah di puncak tuh. Sudah bentar lagi meledak, sudah mulai serang personal, dianya sudah mulai ke-trigger, akhirnya hubungannya rusak. Lain kali, justru ketika kalian masih bisa bersabar, itu waktu yang tepat buat marah. Marah. Kenapa? Kalau kalian naik mobil, kalian tentunya waktu yang tepat untuk ngegas adalah ketika kalian masih punya rem. Rem. Paham nggak maksudnya? Ketika sudah nggak ada rem, jangan digas. Sama kalau marah. Ketika lo masih punya kapasitas untuk bersabar, justru itu waktu yang tepat buat marah. Marah. Karena setiap kali nanti marahnya akan mulai liar dan mulai menimbulkan masalah baru, lo masih punya rem kesabaran yang tersisa. Gitu. Cocok nggak teman-teman? Cocok. Cocok, Mantap. Setuju ya, setuju. Setuju, Ya. setuju. Setuju, setuju. Nah kan. Nah kalau aku mau men-challenge asumsi menarik ini bahwa aku nggak boleh cerita ke orang lain nanti membebani mereka, nyampak ke mereka. Sejak kapan ada suatu asumsi bahwa kita tuh nggak boleh untuk bercerita ke orang lain? Gitu. Karena kadang gini kan yang dia sering bilang, aku punya masalah tapi temanku kalau keceritakan tadi terbebani, dia juga punya masalah. Karena aku coba men-challenge sebaliknya, bayangkan teman kamu nggak cerita ke kamu karena dia bilang, kasihan si Andreas punya masalah, gue nggak mau cerita ke dia. Bukankah itu suatu penghinaan kalau dia adalah teman kamu? Iya, Betul, iya, betul. Gitu. betul. Maka pastikan ketika bercerita, pastikan orang ini punya kapasitas untuk itu. Dan menurutku justru perlu ya untuk kita kan mengolah perasaan tersebut. Mengolah nggak selalu di pressure, kadang-kadang perlu untuk dikeluarkan. Dan justru menurut gua, kita justru perlu cerita sama orang yang punya masalah, terutama yang masalahnya mirip-mirip. Karena kalau bukan orang yang punya masalah yang mirip, yang ngerti siapa? Iya. Kalau masalahnya terlalu beda, gua cerita, nggak akan nyambung. Tapi kalau masalahnya mirip, kita akan dapat feedback yang mungkin kita harapkan, atau orang tersebut udah melewati itu sehingga dia bisa berbagi tips dan lain sebagainya. Justru carilah orang yang punya masalah. Gitu. Tapi kalau bisa yang udah selesai. Yang udah selesai. Oke. Oh. Pantesan gue sama Jimmy tuh sering cerita anak gue sakit gitu. Karena kalau Agak gelap nih, agak gelap. Agak gelap. Gak ngelanjutin. Karena menurut lo masalah gue sudah selesai. Selesai. Gitu, gitu. Oh. Ya. Oh, sekarang Gelap. tapi gue mau nambahin nih. Nah teman-teman tadi tuh yang mereka berdua katakan, itulah trik para psikolog dan psikiater untuk gaslight pasiennya. Saya nggak mau cerita ke temen nih, takut dia terbebani. Jadi kamu nggak percaya teman kamu, gitu. Jadi kamu nggak percaya mereka bisa menjadi teman yang baik. Itulah cara supaya kita men-challenge atau mungkin meng-gaslight pasiennya supaya melakukan hal yang baik. Tapi ini benar, maksudnya kadang kita butuh perspektif yang totally beda dengan yang kita pegang sekarang. Ya. Buat menggeser-geser. Buat merubah. Belum tentu kita terima, tapi penting tuh geser-gesernya. Tapi aku setuju sih kalau kita cerita sama, tuh kan mulai dibungkam gue karena udah ada mensreanya gue soalnya ini. Kalau kita cerita sama orang yang trauma, itu kan mensreanya ada ini. Kalau kita cerita sama orang yang traumanya Ini sama. kita pick berapa banyak sih? Pick 6 biji gak ada yang bener. Cerita kayak kita gitu ya. Kita sebagai WNI, kita cerita sama orang Swiss kagak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Tapi kalau kita cerita sama orang Filipin, jabatan tangan. Benar. Gitu, corruptions gitu kayak gitu kan. Kita atau sama Malaysia. Pasti serumpun gitu kan gitu. Pasti dimengerti gitu. We been there gitu kan. Jadi bercerita lah. Berceritalah gitu. Asal Jadi. pilih-pilih gitu ya. Benar. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh dong. Yang cowok deh. Tapi kebetulan dia yang paling cepat juga tadi. Apa? Mas-masnya itu. Kenapa?
Cepat tadi. Cepet. Cepet juga boleh. Siapa cepat? Dia nggak dapat. Udah ini yang Alah. dapat. Terus pelan-pelan. Nama saya Arman Maulana. Serius? Serius lu? Serius. Serius lu? Nyanyi dong. Gue orang keberapa yang nyuruh lu nyanyi? 1 juta kali. Boleh Man. silakan. Boleh, silakan. Iya. Tadi kan ada saran untuk bercerita gitu ya. Bercerita ketika kita punya masalah, tapi terkadang misalkan kita bercerita, baru cerita sebentar tuh respon pendengarnya itu nggak terlalu bagus, malah kayak tiba-tiba jadi adu nasib gitu. Nah, jadi Kalau kamu gimana pengalamannya? Enggak. Jadi pertanyaan saya itu gimana supaya kita jadi pendengar yang baik ketika kita dipercaya orang untuk menerima cerita dari orang tersebut gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Serius. Terus ya. Seru. Maaf ya Mas Arman ya. Iya. Malah dilanjut. Gue udah nahan-nahan udah di pikiran gue udah 11 Januari soalnya. Beda lagu. Iya, gimana nih biar menjadi seorang pendengar yang baik ketika seseorang bertanya. Bercerita. Gitu biar nggak kesannya adu nasib, walaupun padahal kita tuh pinginnya memvalidasi kalau kita tuh pernah ada di sepatu yang sama dia gitu. Baik. Coba ya aku jawab dulu. Teman-teman pernah nggak sih tuh kayak gitu? Ada mensrea lu. Teman-teman pernah nggak cerita ke orang terus kayak tadi tuh dibilang lu masih mending lah gua gitu. Pernah kan? Gak enak ya. Kalian masih mending. Dulu saya Waktu pendidikan cerita ke dosen dibandinginnya sama pasien langsung. Nah begini tadi mengenai gimana cara kita untuk meresponnya seperti apa sih gitu ya. Mungkin kayaknya untuk ini psikiater psikolog kita juga dilatih untuk itu kan ya. Prinsipnya gini, orang itu datang ke psikiater atau psikolog mereka membayar itu bukan untuk mendengarkan kami ngomong tapi supaya mereka bisa ngomong dan kami mendengarkan. Kadang-kadang kesalahan berpikir kita adalah ketika teman cerita kita langsung mikir nih oke, apa solusi yang harus kuberikan untuk orang ini. Dan belum tentu dia datang meminta solusi. Bisa jadi dia beneran meminta, tapi jarang. Kebanyakan mereka tuh cuma mau cerita, mau venting doang, atau mungkin mereka mau untuk minta validasi dari kita. Trauma dumping. Dan itu nggak apa-apa. Kadang-kadang pun aku juga dulu pas pendidikan nanya kepada dosenku, dok ini nggak apa-apa kalau satu sesi dia cuma ngeluh cerita bla 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 dan aku nggak ngomong apa-apa, bukankah harusnya aku mengeluarkan ilmuku? Dia bilang enggak. Kamu ada di situ karena orang lain ketika dia ngomong, langsung orang lain gak boleh mikir kayak gitu. Padahal ngeluh itu juga bagian dari terapi, asal dilakukannya benar-benar dengan dia tuh tulus gitu mengeluarkan itu. Kan kita merasakan dengan kita ngeluh sesuatu makin lama tuh makin berkurang. Kebetulan juga kalau dalam acceptance itu, kita bilang itu cara berjarak. Semakin sering menceritakan, lama-lama kita makin berjarak dari situ. Itulah kenapa suatu kejadian yang dulu menyakitkan, semakin sering kita cerita apabila kita sudah pulih, itu jadi ceritanya lancar-lancar aja. Begitu. Jadi kita memposisikan dulu, kita ini emang tugasnya hanya untuk mendengarkan saja. Ya kan? Tergantung kan. Soalnya kan harus Tergantung nggak setuju ya. Jadi gue harus mikir nih apa nih gue nggak setuju apa nih. Di saat bersamaan kita juga perlu mempertimbangkan kapasitas kita mendengarkan. Lagi sanggup atau enggak. Kayak gue nih lagi sakit tenggorokan tiba-tiba habis ngomong berjam-jam. Lu masih Gimana? mending, gue habis lari kemarin. Apa hubungannya lari sama ngomong? Kalau kapasitas kita juga nggak ada, akan lebih baik kita ngomong di awal. Sorry bro, gue lagi nggak bisa karena gue habis lari. Bukannya habis lari istirahat, malah bikin podcast. Suka nyari masalah sendiri kan? Hamin satu podcast malah lari 10K gitu kan. Suka nyari masalah. Iya emang suka nyaris masalah. Suami istri itu emang. Dan itu pun nggak apa-apa kalau kita lagi nggak sanggup. Mendingan begitu daripada kita pura-pura sanggup, terus di tengah jalan energi kita habis, kita nggak bisa mikir, malahan langsung ngomong, lu mending. Dari awal sebenarnya nggak niat ngomong kayak gitu, tapi karena energi kita habis, emosi kita overwhelm, akhirnya kita berusaha nyetop kalimat tadi dengan lu masih mending. Kan mending dari awal dong, sehingga atau kalau mau agak baik, kalau mau menyediakan waktu, pertimbangkan aja.
gimana kalau kita ngobrol besok? Atau gimana kalau kita ngobrol 2 hari lagi? Bergantung dengan biasanya kita butuh istirahat berapa lama buat bisa dapetin state of mind yang cukup buat ngedengerin. Sehingga nggak merasa kebeban banget gitu sih menurut gue. Menurut lu gimana kok? Harus nggak setuju kan? Boleh gue jawab 2 hari lagi? Tidur dulu deh gue. Mungkin satu aja kalau dari gue. Coba be comfortable with silence ya. Karena kalau kita ngomong kan, lawan bicara kita ngomong, lawan bicara ngomong dan seterusnya. Tapi ketika seorang berusaha untuk mengungkapkan cerita dalam dirinya, kadang dia ada jeda untuk memproses itu. Dan jedanya memang perlu gitu. Dan ketika itu terjadi kan dia diem dong ya. Itu jangan langsung kita ngerasa nggak enak dan harus berpartisipasi dalam obrolan itu. Bukan berarti setiap kali dia diam, kita langsung isi dengan apa yang kita mau sampaikan, tapi mungkin lebih biarkan dia berbicara tentang dirinya sendiri, karena basically semua orang suka ngomongin tentang dirinya sendiri, dan ketika dia meminta solusi, baru boleh kita berikan, gitu. Aku boleh memfollow up ini, kan ini menarik nih kebetulan Boleh ya. banget. Ini nih. Seberapa bisa kita sebagai seorang terapis atau pendengar ya untuk kita langsung masuk dan bilang, aku juga pernah ngalamin yang sama. Gimana Izin supaya ini jumping. tidak menjadi kompetisi Iya. gitu. Izin jumping kak gitu. Iya gimana ya? Lah, Gimana Anda narasumber? Kayaknya ada yang wordingnya mau aja jawab nggak sih? nggak? Kalau strict banget jawabannya hampir nggak pernah ya harusnya. Kalau strict banget jawabannya, kalau maksudnya ini kita ngomongin kode etik terapi dan lainnya ya, hampir tidak sama sekali harusnya. Oh kalau terapi settingnya. Settingnya terapi. Tapi Ini kan kalau temen, ngobrol ini sehari-hari, temen. Misalnya dia cerita, iya kemarin gue baru jatuh dari motor. Nah, gue juga pernah jatuh dari motor. Nah, Taruh nih view-nya di sini kalian nodong ke gua terus gua iya. nggak ada orangnya nih. Coba kita lempar ke teman-teman. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk menyelipkan cerita kalian yang mungkin kalian rasa membantu? itu waktunya atau caranya sih sebenarnya? I mean, Waktunya kali ya, buka pintu. Gua juga gitu. Caranya gimana? maksudnya gue juga pernah kayak gitu atau gue juga pernah kayak gitu. Ngerti maksudnya Gimana gak sih sih? nada sih kalau kataku ya? Ada Dan ya. gimana cara kita menyampaikan hal tersebut Iya, gitu iya. setelah menurut aku setelah dia trauma dumping, menurut aku ya, aku awam gini gitu ya. Bukan psikiater seperti kalian, kan kalian tugasnya mendengarkan nih. Kalau aku kan berteman tugasnya. Oh iya benar-benar itu tugas berbeda dan punya keterampilan berbeda, Nah, betul. berbeda. Kalau aku kan misalnya temen aku curhat nih, terus udah gitu, oh aku juga pernah nih kayak gini, tapi aku pas dia beres cerita kayak gitu, iya kalau aku sih gitu, dulu pernah kayak gitu juga, cuman aku tuh kayak gini gitu. Tapi kalau lu mau kayak gitu juga terserah gitu, gue sih nggak ngelarang gitu. Kayaknya satu hal lagi yang bisa ditambahkan adalah kayak tadi kan kalau Sora bilang setelah mereka selesai cerita gitu kan ya, kita bisa mulai mungkin mencoba menceritakan cerita kita yang mungkin membantu. Tapi sebagai Iya. pertimbangan atau pembanding. Tapi satu hal yang kita bisa pahami juga adalah level of komitmennya juga kita masih bisa atur. Iya. Ngomong 1 kalimat 2 kalimat dulu aja. Iya ya, kayak gue juga pernah kayak gitu. Iya. Mereka respon nggak, nanya nggak gitu. Iya. Benar. Iya. Baru kita lanjutin gitu. Iya kayak gitu. Gimana nggak jawab? Gimana Mas Maulana? Ya maksudnya lebih ke kadang bingung kalau misalkan lagi dipercaya orang untuk bercerita, bingung kita tuh harus ngasih solusi atau enggak, atau apa yang harus kita lakukan sebagai pendengar gitu. Kadang Iya, balik lagi tadi tidak semua orang membutuhkan solusi. Terkadang mereka membutuhkan hanya untuk didengarkan. Mungkin fungsinya ya kita harus benar-benar tahu di awal. Fungsi teman tuh companionship yang utama sebenarnya. Bukan memberi solusi. Fungsi utamanya tuh companionship. Benar juga ya, namanya sih temen. Namanya kan teman gitu. Menemani, Iya. bukan mensolusi gitu. Oh ya. Iya benar-benar. Kayak misalkan nih ada yang cerita ke aku, Kak ini temanku punya masalah ini, ada kecenderungan menyakiti diri, apa yang harus aku lakukan? Hadir di sana tuh sudah 70%, 80% sebenarnya. Itu yang paling penting, jangan karena kita baik, kita pengen memberikan sesuatu ke mereka, malah kita over dan berlebihan malah akhirnya mengganggu mereka gitu. Betul. Jangan-jangan keinginan kita nolong adalah trauma kita gitu. Susah ya? Iya. Susah ya? Jadi panjang. Jadi panjang ya, kalau gitu lanjut aja langsung ke pertanyaan selanjutnya.
Yang paling lama tadi, yang kerudung ungu. Ya, karena tadi paling terakhir ngangkat tangannya. Siang, nama saya Hani. I wanna ask something, bagaimana cara memposisikan diri ya as a individu yang misalkan kita nih mungkin di sini ya teman-teman interest dengan kesehatan mental tapi kita have no background, nggak punya background tentang psikologi atau jadi psikiater atau kayak Kak Sora. Orang awam gitu dalam konteks psikologi gitu. Bagaimana cara memposisikan diri kita untuk tetap bisa menyalurkan interest kita dengan mental health dalam environment yang masih menganggap itu tuh tabu gitu. Itu kan pasti ada boundariesnya antara kita sebagai orang biasa sama Yang awam banget Ya. gitu ya, oke. Ini yang jawab Sora justru. Lah, Lah iya dong. gimana ya? Karena sering diceritain sama teman-temanmu juga kan? Tapi kan maksud aku tuh sekarang tuh mental health itu udah awareness-nya udah tinggi ya. Apalagi di TikTok. Semua sekarang tuh bahasanya mental health tuh udah dipakai di mana-mana. Dan bahkan kataku sih udah overuse ya. Terutama kayak misalnya NPD, avoidant. Itu tuh udah overuse menurut aku tuh udah dibandingkan dulu lebih susah dan sekarang tuh bahkan dipakai untuk menyalahkan generasi. Kayak Gen Z kan lebih aware tuh tentang mental health dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kayak generasi milenial ataupun sebelum generasi milenial awal, Gen X ataupun bahkan generasi baby boomers gitu. Yang justru yang tidak aware biasanya lebih Yang tua. lebih nggak terima gitu. Jadi malah menyalahkan Gen Z yang lebih aware gitu. Dan kalau sekitar kamu Gen Z, ya gampang banget. Mereka kan udah aware banget, tapi kalau sekitar kamu baby boomers atau generasi yang emang susah aware, nggak bisa dipaksakan. Susah. Ya paling susah. Let them. Bener ya udah. Gimana pun ya let them gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba nyuruh mereka terapi. Mereka udah hidup. Mereka lebih tahu kesurupan. Lebih gampang kayak bilang itu kesantet dibandingkan bilang itu adalah histeriakal massal gitu. Gak bisa gitu, kita nggak bisa memaksakan teori saintifik ke mereka yang tidak tahu itu gitu. Dan ya udah let them aja dan butuh waktu perubahan lama gitu untuk itu menurut aku ya. Silakan para ahli gimana? Gue mungkin ya. Aku berpikir secara medis. Jadi di medis itu kan juga ada rumah sakit, ada klinik, ada IGD, dan ada namanya first aid. Oke, prinsip kami adalah sebagai medis, tolong mempelajari first aid sebanyak-banyaknya. Jadi supaya ketika orang luka, kamu tahu harus ngapain. Tapi sampai sebatas itu. Jangan kamu melihat, gue ngeliat nih cara tutorial menjahit luka di YouTube. Luka nih orang nih, aku pernah tahu skillnya. Jangan ya, jadi jangan mempersulit nanti ketika orangnya ya ini harus dibuka lagi gitu ya. Nah jadi kita paskan itu dulu. Buat teman-teman sebagai yang tadi awam dan tertarik dengan itu silakan, kan boleh mempelajari. Tapi ingat tujuan adalah kalian menyadari keterbatasan sampai mana kalian bisa dan sampai mana nggak bisa. Kalau tadi dari Nago bilang membersamai untuk menemani itu sudah cukup dan mungkin tadi membuka peluang nih mungkin kamu butuh untuk konsultasi lebih lanjut lagi kalau memang diperlukan. Gue jadi mikir ini random aja. Iya, ada mental health enthusiast gitu. Tapi kok nggak ada bedah digestif enthusiast gitu? Astagfirullah. Gak ada ya? Sebenarnya gue Ada nggak sih? forensik antusias sih bro. Nggak, gue penasaran aja. Nambahin dikit. Batasannya yang kadang memang blurry. Dan kadang ketika kita udah mau menyarankan, misalnya yuk ke psikiater, psikolog, kadang tuh ada-ada aja alasannya tuh. Aku belum perlu tapi cerita tiap hari kan. Repot. Tapi let them. And let me pasang boundaries, let them kayak begitu. Nggak usah terlalu berusaha fixing. Cukup, Nago. Oke. Gini, kalau menurutku sih, kalau memang kita punya background yang berbeda, justru tuh kesempatan bagus ya untuk mengkombinasikan ya nggak sih? Kita punya teman ahli gizi misalkan, bahas juga behavior. Teman ahli finansial, bahas juga tentang spending dan lainnya. Justru ketika kita punya background yang berbeda, akan semakin menarik warnanya kalau kamu bisa menyisipkan mental health di sana, gitu. Iya. Karena dulu salah satu seniorku pernah bilang bahwa
enaknya ilmu psikologi atau kesehatan mental itu adalah selama masih ada manusia, ilmu ini bisa diterapkan. Kecuali kamu kerja di kebun binatang, itu agak beda ya. Tapi intinya dengan kamu mengkombinasikan dengan backgroundmu atau mungkin dengan field of study kamu, mungkin itu bisa lebih memperkaya ilmu ini dan membantu lebih to the point gitu ya, gitu sih. Mungkin kalau dikit nambahin, hati-hati dengan ini. Aku pernah dengar quote yang if you only have hammer, then everything will look like a nail. Kalau Yeah. kamu cuma punya palu, kamu tuh ngeliat semuanya kayak paku. Nah itu yang kadang-kadang baru kenalan dengan hipnoterapi. Wah semua kondisi hipnoterapi. Baru belajar soal trauma, semua rasanya PPT soal trauma. terus gitu. Baru kenalan sama Fadel sama Lari, semua orang disuruh cobain. Culture. Kayak gitu. Ini mati. Ini berapa puluh mic sih ada di belakang? Gak tahu yang ini juga Gak masih bisa habis mati. kayaknya. Mic ke-13 saya ini. Kayak gitu, pokoknya kayak gitulah semua mental health tuh ada waktunya kok, tenang aja. Ada lagi yang mau bertanya? Banyak. Boleh yang kerudung hitam. Iya. Kerudung hitam banyak bener yang mana? Iya. Boleh, benar. Enggak itu tuh. Nah, iya. Itu kurang iya. spesifik, makanya bilang yang kerudung hitam yang perempuan gitu. Biar lebih spesifik. Halo, thank you untuk kesempatannya. Nama aku Iya. Dea. G ya? Dea. Dea pakai D. Aku mau nanya ke Kanago. Tadi kan Kanago ngomong tentang emosi, terus di convert ya, diserang. Bagaimana cara untuk menyerang yang baik untuk menghadapi boomers atau orang tua, karena kan lagi-lagi banyak dari generasi millennials yang memang secara kepribadiannya mungkin terganggu dengan luka di masa lalu kayak gitu. Bagaimana cara untuk menyerang yang baik? Terima kasih. Pertanggungjawabkan Iya jawaban makanya gue mikir Anda. statement tadi itu agak berbalik ya ditanya ginian ya. Gini. Ketika aku bilang tadi menyerang, itu artinya maksudnya kita konfrontasi. Artinya gini, selama ini kita membiarkan orang, ini let them yang jelek ya, membiarkan orang untuk meng-abuse kita. Membiarkan orang untuk menekan kita. Dan kita lupa bahwa kita itu punya kekuatan juga sebenarnya untuk mempertahankan diri. Ketika kita menyerang, itu artinya kita mengkonfrontasi bahwa kita tidak setuju dengan perlakuan dia yang seperti ini, sikap dia yang seperti ini, dan lainnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gini, seringkali ketika aku ngobrol sama klienku yang ngomong tentang konfrontasi, mereka mengira end goals-nya adalah supaya orang itu tuh berubah atau mengubah perilakunya. Itu salah. Oke. Goals-nya ada dua. Yang pertama, kita punya capability untuk mengeluarkannya. Yang kedua, orang itu akan mikir 2 kali sebelum melakukannya. Mungkin gak akan dia tiba-tiba baik ke kamu gitu. Tapi paling gak dia akan mikir 2 kali. Dan dengan itu, frekuensi dia kayak gitu sudah bakal berkurang. Iya, Kayak gitu. iya, aku setuju. Mungkin ada yang mau nambahin? Aku mau nambahin mungkin ya, kalau misalnya terlebih lagi kalau orang itu berbalik di topeng bercanda, tameng bercanda. Oh iya, iya. Sering banget kan? Kayak misalnya, apalagi kalau misalnya lagi ya keluarga kumpul gitu kayak, gendutan, nggak suka ya gendut gitu, dibilang-bilang gendut gitu. Kan bercanda gitu. Kayak gitu, aku mungkin mau nambahin gitu. Konfrontasi lagi aja bilang, kalau bercanda lebih lucu lagi. Ini Kayak pro gitu. banget kayak ini. Iya. Jadi konfrontasi aja kayak gitu. Kalau Seliterin bercanda ya? lebih, iya betul. Ini seliterin jelaskan. Kayak gitu kayak kalau bercanda lebih lucu lagi dong gitu. Jadi kayak ya aku nggak ketawa. Kalau kamu bercanda ya lebih lucu lagi gitu. Kayak gitu aja contoh konfrontasi yang kalau dia berbalik di topeng bercanda bilang kayak gitu aja gitu. Aku mau nyambung dikit lagi. Iya. Yang sering terjadi ketika kamu melakukan itu adalah, yang sering menghalangi kita ya untuk melakukan adalah rasa bersalah. Iya. Ya nggak Pasti sih? merasa bersalah setelah itu. Bayangin kamu ngomong kayak yang Sora bilang tadi ke tantenya kamu, ke siapa, Iya. wih pulangnya kepikiran gitu kan ya. Rasa bersalah tuh bagus teman-teman sebenarnya. Untuk kan bagaimana cara kita mengevaluasi perilaku kita, bagaimana kita menjadi individu yang lebih baik. Tapi aku nemu di salah satu literatur, ada satu kalimat tuh kayak ini. Guilt
is a sickness of the soul gitu. Rasa bersalah yang nggak tepat itu malah kayak penyakit jiwa kita. Karena dia akan terus menghalangi kita untuk mengekspand diri kita, jiwa kita dan lainnya. Itu seperti kita membatasi ekspresi kita sendiri. Padahal orang itu nggak membatasi ekspresi diri dia. Iya. Gitu. Jadi biarkan dia kayak gitu ke kamu juga biarkan memberikan diri kamu seperti apa adanya ke mereka. Gitu. Ada yang mau ditambahin? Sudah mantap ya, keren. Keren ya? Keren. Keren nih. Kalau Nago yang jawab nggak perlu ditambah soalnya. Gak usah tambah. Udah lengkap. Aku nambahin. Oh, oke. Aku nambahin. Terima kasih Koko. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh. Aku sudah dari tadi ngelihat itu, kasihan dia dari tadi pertama. Pilih aku gitu. Sambil duduk nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Oke, boleh. terima kasih sebelumnya. Aku mau ucapin thank you sama Dr. Jimmy karena Dr. Jimmy menginspirasiku untuk ambil kuliah lagi khususnya di psikologi. Wih, tepuk tangan. Oke, ya. Ini is simple question sih sebenarnya. Aku pernah jadi seorang peer counselor selama aku selama studi psikologi. Terus gini, di sini kan aku punya beberapa perspektif lah jadinya di bidang studi sendiri sama experience atau empiris kayak gitu kan. Nah, aku adalah salah satu orang yang dijadikan tempat curhat dari teman-teman semua. Nah, tapi ini akan berbanding terbalik dengan konsep dari psikologi itu sendiri ketika kita mau yang namanya istilahnya apa ya, membantu teman di dalam, kalau seorang psikolog kan kita itu udah bias kan ya sebenarnya, kita udah ada keterikatan tersendiri. Nah, gimana sih caranya memposisikan nih, kita udah tahu nih dari para narasumber, psikiater dan juga psikolog, terus tiba-tiba ada temen nih, tongkrongan yang deket banget, kayak aku pengen cerita dong masalah ini, misal kayak gitu. Nah, terus gimana teman-teman psikolog dan psikiatri ini untuk merespon tersebut dan memposisikan diri gitu? Apakah akan menggunakan profesinya atau bidang keilmuannya atau seperti apa? Nah itu sih yang aku masih penasaran jujur. Thank you. Bagus ya pertanyaannya. Pertanyaannya simple, kagak simple Cok. Silakan Jimmy sebagai inspirator. Inspirator tuh apa? Orang yang menginspirasi. Pertanyaan bagus banget ini. Saya terdiri dari banyak sisi. Ada sisi saya sebagai psikiater, ada sisi saya sebagai ayah, ada sisi saya sebagai teman. Masing-masing gak ada yang salah dan mungkin kadang saya pakai keterampilan saya sebagai psikiater waktu jadi teman. Tapi gue gak boleh jadi psikiater waktu gue ketemu teman. Gak asik. Bener kan? Diajak gosip, Diajak gibah gitu. diajak gibah, gak asik. Walaupun mereka berdua gak ada yang gibah, gak ada. Gak mungkin kita gibahin pemerintah di grup, gak mungkin. Di publik ada? Ya, di publik. So keterampilan yang digunakan memang beda. Kalau di pertemanan kita mungkin gak sepenuhnya butuh active listening. Kadang kita boleh nyaut-nyaut, ya sebatas pertemanan normal saja. Tapi mungkin pengetahuan yang kami punya, yang saya punya, mungkin sebatas inform sejauh mana gue nyaut. Atau gimana cara gue nyaut. Atau kalau gue ikut nyaut gimana itu gak nyakitin gitu. Paling inform sebatas itu. Tapi sebagai teman ya gue cuma jadi teman, asik-asikan aja. Kita seru-seruan banget. Kalau sama mereka kayaknya nggak, di grup kita nggak ada yang sebagai psikolog psikiater ya. Gak ada. Nggak ada. Oke, jadi kalau tadi Jimmy, ini dari buku lo bahas tentang itu ya, ego state. Ego gitu state. kan? Ya, begitu. Nah, gue mungkin boleh ya bahas dikit. Boleh silakan. Sebenarnya ini udah dibahas di bukunya Nago. Nago tuh ngebahas mengenai tentang persona ya, yang di buku lo. Cuma kurang dalam. Jadi gue memutuskan buku ketiga gue itu lebih mendalami tentang konsep persona dan shadow ini. Ini gitu, psikiater kok nyakitin hati saya? Waktunya menggaslight. Apakah itu perasaan kamu atau itu trigger? Apa itu trigger? Coba tanya sebelah kamu. Jadi gini, ada yang namanya persona. Persona itu adalah topeng sosial yang kita gunakan ketika bertemu dengan orang. Nah, konsep persona itu sering disalahartikan bahwa aku pakai topeng di depan orang. Loh, dalam konsep persona itu harus. Kita manusia nggak mungkin nggak pakai topeng. Yang nggak boleh adalah kalau kita pakai topeng yang sama di semua situasi atau kalau kita nggak nyadar topeng apa yang kita pakai. Nah, ketika temanku cerita, aku udah akan disclaimer itu dari awal. Ini gue ngomong sebagai teman ya, bukan sebagai psikiater. Begitu dia iya, lu gue gituin. Tapi kalau misalnya sebagai psikiater pasti beda kan? Oke. Benar. Menurut saya memang ini hal yang sulit ya. Tentu kita perlu untuk mempertimbangkan. Oke, Ren, banyak kalau hal. sebagai psikiater, sepertinya tingkat intelektual Anda kurang tinggi.
Sama aja. Lebih fabricated aja. Fabricated aja bahasanya. Nah inilah yang kita perlu tadi untuk mengenali peran sosial apa. Nah tapi kembali karena buku saya masih agak lama, jadi mau baca dulu bukunya Nago boleh ya tentang persona Boleh, ya. silakan. Oke. Mungkin gue nambahin sedikit nih. Jadi kan kalau profesi kan saya seorang psikolog. Nah pada saat anak saya baru lahir, itu kepikiran tuh, teori psikologi mana yang akan kuterapkan ke anak ini, gitu kan. Itu menjadi concern ketika kita punya background yang sebenarnya bisa diaplikasikan ke keluarga gitu. Apalagi kan ada teman psikolog anak, bisa diskusi dan lainnya. Tapi lama-kelamaan aku memutuskan, kayaknya enggak deh. Kayak aku menyimpan semua teori-teori itu dan kalau aku berantem sama anak aku berantem gitu, marah ya marah, Iya. emosinya sudah susah terkontrol ya udah gitu. Kenapa? Karena anakku lebih butuh bapak daripada butuh psikolog. Ya. Jadi mungkin teman kamu belum tentu butuh psikolog, butuhnya teman juga. Dan Jadi Nago keras dan kasar Berantem pada sama anaknya. anak. Berantem, Itu yang gue tangkap tadi. Berantem kita, Nago. sama anak. berantem. Kalau marah, marah aja. Marah satu Dia arah. buat aku aja. Heeh. Jadi, Zia kamu harus bisa perkalian gitu ya. jadi kan selama ini hidupnya baik-baik aja. Mana tadi sarung tinju? Aku tinju Nago sekarang. Kasih trauma dikit-dikit mungkin. Ya. Enggak bercanda. Jadi maksudnya aku lebih pengen dengan orang-orang terdekat ya terutama ya, kita lebih autentik. Gitu. Karena itu yang lebih dibutuhkan daripada treatment sebagai seorang profesional gitu. Iya, aku setuju. Nah ini pengalaman ya, apalagi nanti mungkin kalau kamu suatu hari punya pasangan, pasangan kamu tuh akan trauma dumping ke kamu anyway gitu. Aku ada cerita ini, Andres kan seorang psikiatri. Kadang-kadang dia tuh ada mode psikiatri yang dibawa ke rumah. Jadi pas aku cerita, lu kalau misalnya cerita sama pasangan, pingin pasangan lu kayak gimana ketika cerita? Dengerin satu itu, terus pingin ikutan mencak-mencak gak sih? Iya gak tuh, bener kan? Kadang-kadang kalau kamu ikutan cerita, wah si A nih, iya tuh sih, pingin gitu kan, pengen kita. Aku cerita sama dia jadi kayak, dia mukanya banget, terus, iya, oke. Bete, berantem kita. Terus gue Berantem. bingung kayak gue Kayak, salah kamu apa? terus kayak, aku gue salah nggak ngomong apa? apa-apa. Terus Gitu. aku sambil nangis, aku bilang gini, kamu tuh kenapa sih karena tiap aku cerita tuh kamu nggak excited gitu. Aku tuh pengennya kamu ikutan marah-marah sama aku. Terus dia sadar, oh muka aku stoik ya. Iya, aku langsung bilang gitu, ayo marah-marah bersamaku. Terus dari situ ya dia merubah sih, dia merubah mukanya dia. Jadi bukan aku tidak mau menikahi seorang profesi psikiatrinya, aku pengen menikahi seorang manusia. Gokil. Jadi mungkin temanmu juga tidak ingin berteman dengan psikolognya, tapi ingin berteman dengan manusia. Sebentar, Gitu. gue pengen salah sedikit. Ini kita lanjutin kopling. Closing couple bersama, session ya. foto bersama, lihat. Oh, closing. Oke. Sudah dimarahin Sebentar. aku dengan Kathleen. Kita lanjutkan sesi couple kita tadi ya. Iya. Iya. Jadi sejak kapan pekerjaan sudah mulai masuk ke urusan rumah tangga? Oh enggak, sudah lewat masanya, tidak bisa. Tidak bisa memisahkan kami. Nggak bisa. Kalau berpisah kita bukan buat buku lagi soalnya. Iya, podcastnya kacau ya. Kacau balau. Jadi podcast pengadilan agama. Anda. Buset. Astagfirullah ya Allah, jangan Tepuk sampai sakinah habis ini. Oke, gimana happy nggak hari ini? Happy. Happy. Ketawanya cukup nggak? Suara gua habis. Ya, full love tanknya full nggak nih untuk kayak hahaha hihinya? Oh. Coba dicek dulu statsnya gimana sekarang, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian butuhkan, emosi apa yang kalian lagi feel gitu. Coba ini mungkin ada waktu, ada benernya juga ya kita mengenali emosi gitu. Coba sekarang bisa mulai sering-sering kita ngecek statsnya kita kayak gimana nih sekarang. Abis acara ini apa yang kalian butuhin, apa yang kalian rasain, apa yang kalian ingin setelah ini, pingin ngapain, pingin tidur kah, pingin menyendiri kah, pingin ketawa-ketawa sambil tiduran kah, bebas. Setelah ini kalian boleh ngapain aja. Podcast Ruang Tunggu. Di setiap perhentian pasti ada ceritanya.